Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pian. Izinkan saya untuk mewakili kelompok 18 untuk memulai presentasi pada kesempatan kali ini yang berjudul Pressurized Heavyweight Water Reactor. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Dafa Alvito Taif, yang kedua Rio Vale Situngkir, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Muhammad Samsul Hadi. Yang pertama, definisi latar belakang milestone yang akan dipaparkan oleh saudara Samsul. Kepada Samsul, dipersilakan. Baik, yang pertama ada latar belakang dari PHWR. Reaktor air berat bertekanan atau PHWR dalam banyak hal mirip dengan reaktor air bertekanan atau PWR. Dalam hal pendingin bertekanan yang proses dengan cara dipompa melalui teras reaktor yang kemudian dipanaskan oleh sekelompok bahan bakar nuklir. Inti dalam inti, pendingin kemudian mengalir melalui bundel tabung pembangkit uap atau SG yang melepaskan panas ke dalam genangan bertekanan rendah. Tangki air bertekanan rendah ini berubah menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan generator turbocharger. Meskipun konfigurasi bejana rinci dari reaktor air berat, misalnya reaktor candu, sedikit berbeda dari reaktor PWR SG. Reaktor SG cukup mirip. Nah, pada kali ini PHWR-SG evolusinya ke konfigurasi desain saat ini, kesamaan dengan PWR-SG, dan bagaimana teknologi PHWR-SG telah dilakukan dalam aplikasi PWR. Kemudian ada definisi dari PHWR itu sendiri, yaitu suatu reaktor nuklir dengan daya yang berasal dari PLTN generasi 2 dengan desain reaktor yang memiliki sejumlah selongsong yang banyak dengan bentuk tabung horizontal yang berisi bundel pelet berbahan bakar uranium alam atau kadang uranium yang sedikit diperkaya sangat rendah. PHWR sendiri menggunakan air berat yaitu deuterium oksida atau D2O yang mana berfungsi sebagai zat pendingin dan moderator atau pelambat neutron. Air berat atau deuterium oksida adalah air dengan isotop deuterium 2H sebagai hidrogennya. Air berat ini diberi tekanan yang tinggi agar dapat menyerap panas dan memiliki suhu yang tinggi tanpa mengalami pendidihan. Kemudian untuk sejarahnya, pengumuman pemerintah untuk rencana pembangunan 10 reaktor air berat bertekanan atau PHWR baru berkapasitas 700 MWE membuktikan kepercayaan pada teknologi PHWR asli yang telah dibangun selama hampir 4 dekade. Lebih dari segalanya adalah kenyataan bahwa 100% dari semua komponen mereka diproduksi oleh industri India. Evolusi teknologi PHWR dan peningkatan fitur keselamatan telah dibahas dalam serangkaian makalah ilmiah yang diterbitkan dalam bagian khusus edisi 17 April, yaitu Teknik Nuklir dan Ilmu Radiasi, yang mana jurnal ini diterbitkan oleh American Society of Mechanical Engineers. Teknologi PHWR di India dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan pembangunan reaktor 220 MWE pertama. Pembangkit listrik tenaga atom Rajasthan atau RAPS-1 dengan desain yang mirip dengan reaktor Douglas Point di Kanada di bawah kerjasama nuklir Indo-Kanada. Dari unit PHWR ketiga dan seterusnya, evolusi dan pribumisasi desain dimulai dengan tujuan mengikuti perubahan evolusioner yang terjadi di seluruh dunia dan memenuhi kriteria keselamatan baru. Perbaikan juga dimasukkan untuk mengurangi waktu dan biaya konstruksi dan meningkatkan keandalan operasi yang mengarah ke faktor kapasitas yang lebih baik. 2 unit PHWR pertama yang menggunakan desain standar 220 MWE yang dikembangkan secara lokal didikan di pembangkit listrik tenaga atom Narora. Kemudian untuk milestone, CANDU sendiri adalah singkatan dari Canadian Deuterium Uranium yang ditunjukkan untuk PLTN air berat atau Pressurized Heavy Water Reactor atau PHWR yang dirancang oleh Kanada. Air berat digunakan sebagai bahan moderator dan air yang mengalir di dalam pipa tekan yang terpasang secara horizontal dalam teras reaktor digunakan sebagai pendinginnya.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Kanada berinisiatif untuk mengembangkan PLTN berbahan uranium alam yang sangat banyak diproduksi Kanada. Itulah awal pengembangan reaktor Candu. Kemudian langkah awal pengembangan dimulai dengan pembuatan prototipe reaktor. Kekritisan daya nol dari reaktor eksperimental terjadi pada tahun 1945. Dilanjutkan dengan reaktor NRX yang mencapai kekritisan pertama pada tahun 1947. Kemudian pada tahun 1957, reaktor NRU berhasil pula mencapai kekritisan. Langkah selanjutnya adalah pembangunan reaktor daya eksperimental 25 MWE NPD-2 atau Nuclear Power Demonstration pada tahun 1962. Keberhasilan NPD-2 dilanjutkan dengan persiapan rekayasa dari reaktor pembangkit daya dengan moderator grafit dan bahan bakar uranium alam di dalam pipa tekan yang berpendingin air. Reaktor inilah yang secara resmi disebut sebagai reaktor Candu. Sebagai PLTN, reaktor ini pertama kali dibangun di Douglas Point pada tahun 1967 dan mencapai 100% daya penuh, yaitu 218 MWE. Berdasarkan pengalaman pengoperasian NPD-2 dan Douglas Point, Kanada mulai melakukan pengembangan seperlunya sehingga pada saat ini reaktor Candu mempunyai peran yang tidak kecil. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bobby. Kepada Saudara Bobby dipersilahkan. Oke, selanjutnya spesifikasi PHWR. Dari pembuatan desain yang berbeda, terdapat beberapa spesifikasi PHWR yang berbeda-beda. Mengingat baiknya desain, maka kami mengambil contoh desain inti reaktor. Desain inti reaktor ini memiliki 306 saluran pendingin yang sebesar 220 MWE. Setiap saluran menampung 12 bandel bahan bakar uranium dioksida dari 19 elemen konfigurasi. Total daya yang dialirkan ke pendingin di reaktor ini adalah 756 MW. Peningkatan lebih lanjut dari daya reaktor ke pendingin dan kemudian output listrik diperoleh dengan desain yang memiliki 392 saluran. Setiap saluran menampung 13 bandel 37 elemen konfigurasi. Untuk unit 540 MWE, persyaratannya lebih tinggi daya saluran 5,5 MW dengan daya bandel maksimum sekitar 642 kW. Itu adalah waktu rata-rata maksimum yang memerlukan bandel desain yang memiliki jumlah elemen yang lebih banyak. Bahan bakar 37 elemen bandel telah dipilih berdasarkan batas panas elemen peringkat dan pengaturan geometris. Untuk 700 MWE, waktunya daya saluran maksimum rata-rata adalah 6,5 MW dan daya bandel rata-rata maksimum yang sesuai adalah 790 kW. Namun, bandel bahan bakar 37 elemen memiliki batas operasi 917 kW. Next. Terlampir adalah parameter inti desain inti reaktor. Untuk jumlah saluran bahan bakar sebanyak 392. Jarak isi sepanjang 28,6 cm. Jari-jari inti setara sepanjang 319,2 cm. Panjang inti 12 bandel bahan bakar sepanjang 594 cm. Suhu outlet moderator sebesar 70 derajat Celcius. Inventaris moderator di Calandria adalah 260 T. Sistem utama transportasi panas primer inventaris sebesar 165 T. Daya efisi inti sebesar 2291 MW. Daya termal inti ke pendingin sebesar 2166 MW. Desain maksimum daya saluran sebesar 6,5 MW. Klaster bahan bakar sebanyak 37 batang. Diameter bandel sepanjang 10,24 cm. Bandel panjang sepanjang 49,5 cm. Daya bandel maksimum waktu rata-rata sebesar 790 kW. Next. Nah, ini adalah spesifikasi PHWR. Pada bagian prinsip kerja, kami mengambil contoh pada prinsip kerja PLTN tipe Candu yang menggunakan jenis PHWR ini. Konsep Candu diperlihatkan pada gambar 2.4. Nah, gambar 2.4 laporan ini terlampir
itu adalah menjelaskan aliran pendingin PLTN Pickering. Parameter desain reaktor tipe candu diperlihatkan untuk teras reaktor candu terdiri dari kumpulan pipa tekan yang diletakkan secara horizontal yang disebut sebagai kalandria. Jadi kalandria adalah silinder, sel, and tube yang diletakkan secara horizontal. Di dalamnya terdapat pipa-pipa tekan dan batang kendali. Kalandria terdiri dari tangki yang diisi dengan air berat sebagai moderator neutron. Di dalamnya terdapat pipa tekan dalam jumlah besar yang disusun berbentuk kisi bujur sangkar. Pipa tekan ini menembus dua penutup tangki kalandria, dan di dalam pipa tekan ini diletakkan beberapa perangkat bahan bakar. Panjang perangkat itu ada 50 cm, panjang kalandrianya 5 meter, yang disusun secara horizontal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava Vito. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja serta cara kerja di komponen di PHWR. Yang pertama ada turbin, kemudian ada steam generator. Steam generator berfungsi untuk memproduksi uap atau steam untuk menggerakkan sistem turbin. Kemudian ada electric generator yang berfungsi sebagai mengubah energi mekanik menjadi listrik untuk ditransmisikan dan didistribusi melalui saluran listrik ke pelanggan domestik seperti komersial dan industri. Kemudian ada heavy water moderator. Heavy water moderator ini berfungsi untuk memperlambat neutron yang dihasilkan selama reaksi fisi, sehingga reaksi berantai dapat dipertahankan. Kemudian ada pressure tube. Pressure tube atau bisa disebut tabung tekanan adalah jantung dari reaktor. Biasanya dirancang untuk menampung bandel, bahan bakar, dan pendingin utama berupa air dalam reaktor. Selama operasi, pembangkit listrik tenaga nuklir biasanya tabung tekanan terkena suhu tinggi, tekanan tinggi, dan radiasi intens yang dapat menyebabkannya memburuk. Kemudian ada kalandria. Kalandria adalah elemen pemanas evaporator. Kemudian selanjutnya ada control rods. Ini berfungsi sebagai mengontrol daya reaktor nuklir dengan menyerap neutron. Batang kendali mencegah neutron menyebabkan fisi lebih lanjut. Next. Baik, di sini merupakan ada diagram sistem PHWR. Yang pertama ada diesel engine. Diesel engine ini berupa NPP kembar yang berbagi menjadi 4 mesin diesel untuk kebakaran injeksi air. 2 mesin diesel yang bernama DG1 dan DG3 ditempatkan pada ketinggian 8 meter. Sedangkan 2 lainnya, DG2 dan DG4, ditempatkan pada ketinggian 12 meter. Semua mesin diesel berbagi header yang sama untuk mengeluarkan air untuk injeksi air umpan. Ketersediaan suatu mesin diesel akan memastikan pasokan air yang cukup untuk DAR untuk setiap unit. Yang kedua ada seawater pump. Seawater pump house. Seawater pump house ini juga dapat berfungsi sebagai air pendingin kondensor. Proses air laut dan darurat, proses pompa air laut untuk kedua unit dikerahkan dengan 5 pompa pendingin kondensor dan 3 proses laut pompa air laut yang digerakkan oleh catu daya kelas 4. Tetapi 3 pompa air laut darurat untuk masing-masing unit adalah didorong oleh 1 catu daya kelas 3 dan ketersediaan salah satunya akan memastikan pasokan air yang cukup untuk DAR untuk setiap unit. Yang ketiga ada switchyards. Switchyards ini kedua unitnya terhubung ke common switchyards yang terdiri dari 3 komponen. Unit 1 biasanya terhubung ke komponen 1, sedangkan unit 2 terhubung ke komponen 2. Untuk komponen 3 berfungsi sebagai opsi siaga untuk masing-masing dari 2 unit, dan ketentuan juga ada untuk interkoneksi masing-masing dari 3 unit komponen. Yang terakhir ada compressed air system. Compressed air system adalah unit kembar berbagi stasiun udara bertekanan umum di mana 4 kompresor dikerahkan untuk
memasok udara terkompresi ke kedua unit. Pengoperasian satu kompresor memastikan pasokan semua udara yang cukup untuk satu unit. Pasokan udara ini berupa udara instrumen, instrumen servis, dan masker. Outlet dari masing-masing kompresor terhubung ke header umum dan satu baris menuju masing-masing unit dari header, seperti kebanyakan multi-unit site. Yang lain, NPP mempunyai shared unit antara lain. Yang pertama ada seawater pump house, yang kedua ada switchyards, yang ketiga ada fire water system, yang keempat ada compressed air system, yang kelima ada diesel generator, yang keenam yang terakhir ada demineralized water plant. Next. Bahan bakar yang digunakan untuk PHWR berikut merupakan bahan bakarnya. Yang pertama ini ada biasanya bahan bakar yang digunakan untuk PHWR adalah uranium alam. Namun dalam beberapa dekade terakhir, batu bara telah dianggap sebagai sumber daya energi utama untuk pembangkit listrik karena ketersediaan dan cadangannya yang melimpah. Batu bara dapat menghasilkan listrik dengan cara yang lebih bersih dan efisien dengan menggunakan siklus gabungan IGCC atau gasifikasi sintesis dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil secara konvensional. Sumber daya energi batu bara diperkirakan mencapai 36,5 miliar ton, di mana sekitar 5,1 miliar ton diklarifikasi sebagai cadangan terukur. Sumber daya ini sebagian besar berada di Kalimantan, yaitu sebesar 61%, di Sumatera sebesar 38%, dan sisanya tersebar di wilayah lainnya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Rio. Oke, yang berikutnya adalah kelebihan. Adapun kelebihan dari PHWR adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan uranium yang tidak diperkaya. PHWR dapat menggunakan uranium alam ataupun uranium yang sedikit diperkaya dengan konsentrasi antara 0,71 hingga 2%. Yang berikutnya adalah penggunaan uranium bekas. Di Candu diuji juga penggunaan off uranium atau campuran plutonium dan limbah radioaktif lainnya dari batangan bahan bakar bekas dari reaktor nuklir lain, di mana tanpa pengolahan ulang kimia atau melalui siklus dupik. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan thorium sebagai bahan bakar. Thorium adalah logam aktinida atau 4 kali lebih umum dari uranium, di mana thorium lebih murah untuk diekstrak dan dimurnikan. Kemudian yang berikutnya adalah radiotoksisitas rendah dari limbah thorium. Kemudian keamanan pasif. Dalam PHWR, hilangnya atau karena pecahnya pipa atau penguapan zat pendingin akan sesuai dengan hilangnya moderator. Next. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangan. Sedangkan untuk kekurangan dari PHWR antara lain adalah tingginya biaya air berat. Untuk reaktor nuklir dari rantai pasokan Candu telah dihitung bahwa air mewakili rata-rata sekitar 20% dari biaya modal untuk setiap reaktor. Kemudian yang berikutnya adalah iradiasi reaktor tinggi. Yang terakhir yaitu hilangnya tritium ke lingkungan. Salah satu bahaya reaktor PHWR adalah polusi karena hilangnya sejumlah tritium atau beta emitter dalam air dari sirkuit pendingin sekunder reaktor. Next. Demikian presentasi PHWR dari kelompok 18. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.